Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan badan, kesehatan pikiran sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Salawat bernadakan salam, tak lupa kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk mengefektifkan waktu, untuk menyampaikan bahan bacaan presentasi kami yang berjudul obat-obat anti epilepsi dengan dosen pengampu Bu Aziza Fona. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Ya, dari saya Najwa Nafisa sebagai moderator. Dan saya Wan Hasnah Wenawe. Saya Tengku Delviza. Saya Syarifah Syifa Madinah. Saya Citra Huwaina Bahira. Dan saya Ranita Khairina Baiha. Baik, itulah kelompok 1 yang akan kami masukkan learning outcomes. Ya, kami akan membahas tentang definisi epilepsi, etiology of seizure atau penyebab kejang, klasifikasi kejang dan mekanisme kerja obat, pemilihan obat dan obat-obat anti epilepsi. Definisi akan disampaikan oleh Wan Hasnah. Kepada Kak Wan, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi epilepsi. Apakah itu epilepsi? Epilepsi adalah gangguan neurologis ketiga yang paling umum setelah penyakit cerebrovaskular dan Alzheimer. Epilepsi bukanlah satu kesatuan, melainkan kumpulan dari berbagai jenis kejang dan sindrom yang berasal dari beberapa mekanisme yang memiliki kesamaan pelepasan neuron cerebral yang tiba-tiba, berlebihan, dan sinkron. Aktivitas listrik abnormal ini dapat mengakibatkan berbagai peristiwa, termasuk kehilangan kesadaran, gerakan abnormal, perilaku atipikal atau aneh, dan persepsi terdistorsi yang durasinya terbatas tetapi berulang jika tidak diobati. Tempat asal penembakan neuron abnormal menentukan gejala yang dihasilkan. Misalnya, jika korteks motorik terlibat, pasien mungkin mengalami gerakan abnormal atau kejang umum. Kejang yang berasal dari lobus parietal atau occipital dapat mencakup halusinasi visual, pendengaran, dan penciuman. Obat-obatan adalah cara pengobatan yang paling banyak digunakan untuk pasien dengan epilepsi. Secara umum, kejang dapat dikontrol dengan satu obat pada sekitar 75 pasien. Pasien mungkin memerlukan lebih dari satu obat untuk mengoptimalkan kontrol kejang, dan beberapa pasien mungkin tidak pernah mendapatkan kontrol kejang total. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wan. Selanjutnya adalah etiology of seizure, di mana itu adalah penyebab kejang. Jadi, teman-teman tahu nggak bagaimana kejang itu terjadi? Nah, kejang itu terjadi karena ketidakseimbangan antara neurotransmitter glutamat yang dirilis dan neurotransmitter GABA yang dirilis, di mana neurotransmitter glutamat itu bertindak sebagai eksitasi, sedangkan neurotransmitter GABA itu dia bertindak sebagai inhibitor atau bisa kita bilang inhibisi. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan hipereksitabilitas, di mana terjadi kebanyakan rilis glutamat dibandingkan dengan GABA. Nah, makanya perilisan yang hipereksitabilitas ini menyebabkan kejang. Jadi, epilepsi umumnya tidak dapat diketahui karena banyak sekali penyebab epilepsi. Ada faktor internal, ada faktor eksternal.
Faktor internal itu seperti kerusakan kanal voltage ion, yaitu bisa ion Na, bisa ion kalsium, bisa ion kalium. Nah, terus penyebab faktor eksternalnya apa sih? Nah, faktor eksternal ini diduga penyebab genetik, struktural atau metabolik, dan penyebab yang tidak diketahui. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, menurut ILAE 2010, terminologi epilepsi itu dibagi menjadi idiopatik, simptomatis, atau kriptogenik. Nah, sekarang menjadi penyebab genetik, struktural atau metabolik, dan penyebab yang tidak diketahui atau unknown cause. Berikut penjelasan yang lebih lanjut. Penyebab genetik atau genetik epilepsi sindrom yang diduga faktor bawaan dari hubungan genetik sehingga menyebabkan kelainan genetik ini menjadi faktor utama penyebab epilepsi, yang mana contohnya ini adalah tuberosklerosis atau kelainan struktur otak seperti itu. Lalu ada juga seperti sindrom Fragile X, kemudian sindrom Rett. Yang kedua, ada struktural atau metabolik, yaitu struktural or metabolic epilepsy, di mana karena diduga adanya gangguan pada metabolisme atau struktural yang sebelumnya terjadi sehingga kita mengalami epilepsi. Nah, di mana contohnya itu seperti kelainan metabolisme. Nah, terus sebelum terjadinya epilepsi, sebelum terjadinya epilepsi jauh hari itu mengalami stroke dan cacar dan trauma. Dan satu lagi adalah tumor di otak atau lesi lain. Yang ketiga, ada penyebab yang tidak diketahui atau unknown syndrome. Nah, ini yang penyebabnya itu masih tidak diketahui atau penyebabnya itu masih belum jelas. Seperti itu. Baik. Kemudian klasifikasi kejang yang akan disampaikan oleh saudari Tengku Delviza. Kepada Tengku Delviza kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kejang. Secara garis besar, kejang itu dikelompokkan menjadi vokal, general, dan yang tidak diketahui klasifikasinya. Namun pada kejang vokal itu dikelompokkan lagi menjadi parsial simple dengan parsial kompleks. Dan di kejang general itu dikelompokkan lagi ada bagian-bagiannya yaitu klonik-klonik, absens, dan mioklonik, klonik, tonik, dan atonik. Kemudian pada kejang yang belum diidentifikasi ini atau kejang yang belum jelas ini, itu nantinya akan dikelompokkan kembali menjadi vokal atau general setelah diketahui dengan pasti bagaimana kejang ini terjadi pada pasien. Nah, jadi setelah nantinya diketahui bagaimana awal mulanya kejang itu terjadi dan diketahui bagaimana ciri-ciri kejang itu terjadi pada pasien, dia bisa dikelompokkan menjadi vokalkah dia atau generalkah dia. Lanjut aja. Kemudian kejang vokal. Kejang vokal ini dia terjadi hanya pada satu hemisfer saja di otak. Artinya terjadinya abnormal dari pelepasan aliran listrik itu di neuron itu hanya terjadi pada satu bagian hemisfer saja. Dan klasifikasi kejang vokal ini dia terbagi lagi menjadi parsial sederhana dan parsial kompleks. Sebelumnya, kejang vokal ini dia juga akan menyebabkan pasien itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Jadi kita lihat pada parsial sederhana. Parsial sederhana ini disebabkan oleh sekelompok
hiperneuron aktif yang menunjukkan aktivitas listrik yang abnormal terbatas pada satu lokus di otak saja, dan pelepasan ini tidak menyebar dan pasien tidak kehilangan kesadaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, vokal ini dia ada yang pasiennya sadar atau tidak sadar. Nah, pada parsial sederhana ini pasien mengalami sadar dan dia tidak kehilangan kesadaran. Artinya saat terjadinya epilepsi, pasien ingat apa yang terjadi selama epilepsi, seperti itu. Dan kemudian ada parsial kompleks. Di parsial kompleks ini, kejang ini menunjukkan sensorik kompleks halusinasi dan distorsi mental. Dan dia juga kesadarannya diubah. Artinya pada parsial kompleks ini, pasien mengalami hilangnya ingatan atau gangguannya ingatan, sehingga pasien tidak sadar selama terjadinya epilepsi. Dan di parsial kompleks ini yang tidak sadar, dia akan menyebabkan adanya gangguan motorik dan non-motorik. Non-motoriknya tuh misalnya seperti adanya halusinasi, emosi, sensorik, distorsi mental, dan juga kognitif. Lanjut aja. Kemudian ada kejang yang klasifikasinya general. Artinya apa? Artinya kejang general ini dia terjadi karena pelepasan yang abnormal dari listrik itu di bagian kedua otak. Artinya dua hemisfer otak itu terjadinya pelepasan abnormal dari listrik. Dan kejang general ini dia ditandai dengan adanya gangguan ketidaksadaran yang dia itu berlangsung selama kejadian kejang. Jadi pasien itu sama sekali tidak sadar selama epilepsi itu berlangsung. Dan general ini terbagi menjadi tonik-klonik. Nah, tonik-klonik ini dia merupakan gabungan dari kejang tonik dan kejang klonik. Nah, kejang tonik itu apa? Kejang tonik itu adalah kejang saat pasien itu mengalami kaku pada bagian tubuhnya. Jadi tubuhnya itu kaku total. Dan kejang klonik itu adalah kejang yang menimbulkan gerakan tubuh yang ritmik. Jadi tonik-klonik ini adalah gabungan dari tonik dan klonik. Dia kaku tubuhnya, kemudian akan terjadinya gerakan yang ritmik. Nah, kejang selanjutnya adalah absence. Absence ini terjadinya singkat, terus tiba-tiba, dan dia dibatasi hilangnya kesadaran. Kemudian pada kejang absen ini, pasien menatap dengan menunjukkan kedipan mata yang cepat dan berlangsung selama 3-5 detik. Nah, kejang selanjutnya adalah myoklonik. Myoklonik ini dia hampir sama dengan klonik. Bedanya adalah kejang myoklonik ini dia menyebabkan sentakan yang singkat pada anggota tubuh pasien, sehingga juga akan menimbulkan maksud saya tidak akan menimbulkan gerakan yang ritmik seperti klonik. Jadi kalau klonik dia menimbulkan gerakan yang ritmik, sedangkan myoklonik itu dia tidak menimbulkan gerakan yang ritmik. Kemudian ada kejang yang general atonik. Apa itu atonik? Dia itu adalah kejang yang ditandai dengan tiba-tiba itu pasien terjatuh ke arah depan. Jadi kejang ini juga disebut dengan serangan jatuh. Karena kenapa? Tadi terjadinya itu tiba-tiba dan pasien itu ditandainya dengan jatuh ke arah depan dan ditandai dengan hilangnya tonus otot secara tiba-tiba. Lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja dari obat anti epilepsi ini. Sebelum menjelaskan bagaimana mekanisme kerja obat anti epilepsi ini secara keseluruhan, sedikit saya review tentang bagaimana epilepsi itu terjadi. Nah, pada keadaan inhibisi atau keadaan kita istirahat itu biasanya neurotransmitter yang bekerja itu GABA kan sama dopamin. Nah, untuk saat eksitatori itu ada glutamat yang bekerja atau asetilkolin, norepinefrin dan sebagainya. Nah, pada saat epilepsi itu yang terjadi adalah yang bekerja di sini adalah neurotransmitter GABA sama glutamat. Nah, pada orang normal saat misalnya terbukanya voltage gate channel ini dan masuknya natrium ke sini, itu akan menyebabkan depolarisasi, sehingga juga nanti kalsium juga masuk dan makin depolarisasi yang menyebabkan nanti rilisnya
glutamat yang berlebih. Nah, glutamat ini kalau dirilis dia akan berikatan dengan reseptor AMPA dan reseptor NMDA. Nantinya di sini ke dalam intrasel akan dipenuhi dengan ion positif dan akan terjadinya depolarisasi. Nah, untuk orang normal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita juga nantinya akan dirilisnya GABA di sini. Pada orang normal perilisan GABA ini normal ya, terkendali maksudnya, dan tidak akan terjadinya depolarisasi karena terjadinya nanti rilis GABA dia akan berikatan dengan reseptor GABA A, dia akan terjadinya hiperpolarisasi atau keadaan di mana sel itu istirahat, tidak eksitasi, tidak eksitatori. Nah, nantinya di sini kerja obat dari anti epilepsi ini dia memiliki di targetnya masing-masing, seperti misalnya obat phenytoin, obat carbamazepin, obat oxarbazepin, ini obat semuanya ini dia bekerja pada kanal natrium, artinya dia di sini menurunkan influx untuk si natrium ini masuk ke dalam intrasel sehingga akan mencegah yang namanya depolarisasi yang berlebihan. Gitu. Dan kemudian misalnya ada contohnya lagi obat etosuximid. Etosuximid ini dia akan menghambat kanal kalsium sehingga saat dilepaskan nanti glutamatnya itu yang berlebihan, dia akan mencegah depolarisasi saat glutamat itu dilepaskan dengan berlebihan. Kemudian misalnya ada obat benzodiazepin, barbiturat, dan di sini juga ada topiramid, itu dia bekerja pada reseptor GABA A atau dia agonis reseptor GABA A, sehingga dia bisa meningkatkan terbukanya kanal Cl- sehingga bisa terjadinya hiperpolarisasi, bisa menekan depolarisasi gitu. Dan kemudian di sini juga kita lihat topiramid. Topiramid dia juga bekerja pada reseptor AMPA, artinya dia antagonis reseptor AMPA. Berarti dia bisa memblok reseptor AMPA ini. Gunanya untuk tidak terjadinya reflux natrium dan bisa menekan depolarisasi. Tadi kalau misalnya glutamat itu dirilis, dia akan berikatan dengan reseptor AMPA ini. AMPA ini akan membuka channel natrium, dan si reseptor NMDA dia akan membuka kanal kalsium. Nah, untuk topiramid dia bekerja pada antagonis reseptor AMPA. Sedangkan di sini ada valbamid, dia bekerja sebagai antagonis reseptor NMDA, sehingga dia tidak akan membuka, artinya dia memblok reseptornya untuk tidak terjadinya depolarisasi yang berlebihan. Nah, di sini kita lihat, tadi kan saya katakan bahwa beberapa obat anti epilepsi itu bekerja pada targetnya di sistem saraf pusat. Di sini kita lihat topiramid, dia bekerja di reseptor GABA A dan dia juga bekerja pada reseptor AMPA. Artinya beberapa obat dari anti epilepsi itu dia juga bekerja di beberapa target. Jadi tidak hanya bekerja pada satu target, dia juga bisa bekerja di 2 target. Kayak gini berarti topiramid dia agonis reseptor GABA A dan antagonis reseptor AMPA. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fiza. Kemudian pemilihan obat yang akan disampaikan oleh Syarifah. Kepada Saudari Syarifah, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan obat. Dalam pemilihan obat epilepsi didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama ada klasifikasi kejang. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya bahwa kejang terbagi menjadi kejang vokal dan kejang general. Pemberian obat bagi pasien epilepsi dengan kejang vokal berbeda dengan kejang general. Aktivitas kejang dipengaruhi oleh perubahan eksitabilitas sel-sel saraf dan hubungan antar sel-sel saraf.
Kejang pada epilepsi itu dipicu oleh eksitasi ataupun inhibisi pada sel saraf. Maka oleh karena itu, pemilihan obat untuk pasien epilepsi harus diketahui terlebih dahulu klasifikasi kejang yang dialami oleh pasien, agar dapat diberikan obat yang tepat. Selanjutnya yang kedua ada variabel spesifik pasien. Variabel spesifik pasien itu seperti usia, kondisi medis komorbiditas, dan gaya hidup. Perbedaan usia pada pasien epilepsi biasanya tuh memiliki gejala kejang yang berbeda. Pada awal usia dewasa, biasanya mengalami tipe kejang general mioklonik, yaitu terjadinya kontraksi otot yang mungkin berulang selama beberapa menit, atau kejang general tonik klinik, yaitu hilangnya kesadaran yang diikuti dengan kontraksi terus-menerus secara cepat. Selain itu, pada pasien wanita berusia 17-40 tahun juga sangat beresiko jika dalam kondisi hamil atau menyusui. Karena ada beberapa obat anti-epilepsi yang diekskresikan lewat ASI, dan ada juga beberapa obat yang menyebabkan efek teratogenik. Efek teratogenik itu efek yang dapat menyebabkan bayi lahir dalam kondisi cacat. Yang ketiga adalah karakteristik obat. Karakteristik obat itu ada biaya dan interaksi obat. Pada epilepsi, pengobatan monoterapi lebih baik digunakan pada pasien yang baru didiagnosis. Karena pada pengobatan monoterapi itu tidak terjadi interaksi obat. Monoterapi diberikan sampai kejang terkontrol atau terjadinya toksisitas. Jadi apabila kejang tidak terkontrol, maka pasien perlu menerima politerapi atau terapi kombinasi. Namun penambahan obat pada politerapi itu perlu diperhatikan potensi interaksi dan efek sampingnya. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan pasien akan ada penanganan medis lainnya seperti stimulus saraf gagal, pembedahan, dan lain-lain. Dalam politerapi itu ada beberapa syarat, yaitu kombinasi obat itu mempunyai mekanisme yang berbeda antara satu sama lain, tidak memiliki interaksi farmakokinetik yang kompleks, dan tidak memiliki efek samping yang sama. Selain interaksi obat, dalam pemilihan obat obat anti-epilepsi itu juga perlu dipertimbangkan harga obat. Karena banyak obat anti-epilepsi yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang rendah, namun memiliki harga yang tidak terjangkau. Hal tersebut dapat membuat pasien memberhentikan pengobatan karena tidak sanggup membeli obat. Jadi beberapa hal yang sudah disebutkan tadi itu penting untuk diketahui sebelum memilih obat yang akan diberikan untuk pasien epilepsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Syarifah. Kemudian efek samping obat anti-epilepsi akan disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Citra Bahira. Kepada Citra, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan obat-obat terkait dengan anti-epilepsi. Food and Drug Administration itu telah menyetujui obat-obat anti-epilepsi ini ada yang baru selama 20 tahun terakhir. Namun, penelitian itu telah gagal untuk menunjukkan bahwa obat baru ini lebih berkhasiat dari agen yang lebih tua. Obat anti-epilepsi ini juga menyebabkan efek samping. Efek samping yang umumnya itu ada mual dan muntah, sedasi yaitu mengantuk, terus atasia. Atasia ini gangguan gerakan tubuh seperti hilangnya keseimbangan saat berjalan. Kemudian ada ruam, gatal-gatal, ada hiponatremia, yaitu kekurangan natrium di dalam darah yang menyebabkan kita itu lemas. Kemudian ada kelebihan atau kekurangan berat badan, dan ada teratogenicity, yaitu akan berdampak kepada janin, di mana janin tersebut nanti akan cacat. Dan terakhir itu ada osteoporosis, yaitu kekurangan massa tulang yang menyebabkan tulang itu akan rapuh. Nah, perilaku bunuh diri pun itu telah diidentifikasi sebagai resiko dengan obat anti-epilepsi ini. Selain itu, hampir semua obat-obatan anti-epilepsi ini telah dikaitkan dengan hipersensitifikasi multi organ, yaitu sensitifnya respon imun tubuh dalam tubuh pasien. Kemudian, reaksi idiosinkratik langka yang ditandai dengan ruam, demam, dan keterlibatan organ sistemik.
Next. Nah, berikut ada farmakokinetik dari obat anti-epilepsi. Ada beberapa obat, yaitu ada carbamazepin, ada ezogabin, ada gabapentin, di mana mereka itu ikatan proteinnya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, kemudian hidupnya itu ada beberapa macam kisaran, kemudian dia metabolisme aktifnya itu berbagai macam, dan dia itu dieliminasi, yaitu tempat dia di metabolisme atau eksitasi, yaitu pembuangan, itu ada melalui hati, ginjal, dan interaksi obatnya itu ada yang mengalami interaksi dan ada yang tidak, interaksi dengan obat lain ataupun dengan makanan. Next. Maaf nih ya Pak ya. Udah masih lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebab dari epilepsi itu adalah ketidakseimbangan antara terjadi eksitasi dan inhibisi antara neurotransmitter GABA dan glutamat karena tidak seimbang. Di sini obat golongan benzodiazepin ini merupakan terapi utamanya. Obat ini bekerja pada reseptor GABA. Salah satu golongan obat benzodiazepin ini adalah diazepam, di mana dia bekerja di reseptor GABA ini. Nah, di reseptor GABA ini terdapat 5 subunit, yaitu 2 gamma, 2 beta, 2 alfa, dan 1 gamma. Reseptor GABA itu terletak di sini, di mana dan reseptor benzodiazepin itu di sini. Ketika GABA itu menduduki reseptornya, maka terjadi influx ion klorida masuk ke dalam sel dan terjadi hiperpolarisasi. Akan tetapi belum mencukupi untuk menyeimbangkannya dengan neurotransmitter glutamat. Jika diberikan obat diazepam, yaitu golongan obat benzodiazepin di sini, maka dia akan menduduki obat itu akan menduduki di reseptor benzodiazepin ini. Kemudian dia akan meningkatkan frekuensi obat, di mana kanal ion ini akan semakin lama terbukanya, akan semakin sering terbukanya, dan ion klorida akan semakin banyak masuk ke dalam sel. Obat benzodiazepin ini itu biasanya digunakan sebagai obat kejang darurat atau akut karena toleransi. Beberapa pertemuan kemarin itu ada mengenai soal yang belum terjawab, yaitu pertanyaannya, pada pasien epilepsi penggunaan obat ini dapat langsung menghentikan kejang atau hanya sampai memberikan efek sedatif sehingga pasien berkurang kejangnya. Jawabannya adalah kami telah membaca beberapa jurnal mengatakan bahwa obat benzodiazepin ini tidak hanya memberikan efek sedatif terhadap pasien, tetapi dia juga mengurangi kejang dan mengontrol hipereksitasi sel saraf. Ketika pasien itu banyak bergerak, jadi obat ini menekan pasien agar mengurangi pergerakannya. Akan tetapi layaknya obat neurotransmitter itu tidak dapat menyembuhkan total, tetapi dia akan mengurangi. Dan obat ini pada pasien harus terus-menerus dikonsumsi. Selanjutnya adalah obat carbamazepin. Nah, kalau carbamazepin ini, dia bekerja dengan memblokir saluran natrium, sehingga menghambat pembentukan potensial aksi berulang pada fokus epilepsi, dan dia mencegah penyebarannya.
Karbamazepin ini diserap perlahan dan tidak menentu setelah pemberian oral dan dapat bervariasi dari generik ke generik. Dia ini menghasilkan variasi besar dalam konsentrasi serum obat. Nah, karbamazepin ini menginduksi sendiri dalam metabolisme. Dia menghasilkan konsentrasi darah total karbamazepin yang lebih rendah pada dosis yang lebih tinggi. Jadi karbamazepin ini efektif untuk pengobatan kejang vokal, tambahan kejang tonik kronik umum, neuralgial trigeminal, dan gangguan bipolar atau gangguan mental. Yang ketiga ada obat eslicarbazepin. Eslicarbazepin asetat ini adalah produk yang diubah menjadi metabolit aktif. Dia melalui hidrolisis. Produk itu obat yang awalnya nonaktif, tapi setelah pemberian, dia dimetabolisme menjadi obat yang aktif secara farmakologisnya. Jadi, eslicarbazepin ini produknya yang diubah menjadi metabolit aktif eslicarbazepin melalui hidrolisis. Kemudian, eslicarbazepin ini menghambat saluran natrium. Saluran natrium tegangan gate. Jadi obat ini sendiri itu digunakan biasanya untuk kejang onset parsial pada orang dewasa. Kemudian ada obat etozosimib. Etozosimib ini cara kerjanya itu mengurangi penyebaran aktivitas listrik abnormal di otak. Kemungkinan besar dengan menghambat saluran kalsium tipe T. Obat ini hanya efektif dalam pengobatan kejang absen aja. Kemudian ada obat ezogabin. Obat ezogabin ini diperkirakan membuka saluran kalium tipe M. Dia mengarah pada stabilitas potensial membran istirahat. Jadi ezogabin menunjukkan farmakokinetik linier dan tidak ada interaksi obat pada dosis yang lebih rendah. Kemungkinan efek sampingnya itu sangat unik, yaitu retensi urin, pemanjangan interval QT, yaitu yang akan menyebabkan kematian akibat serangan jantung mendadak. Kemudian ada perubahan warna kulit menjadi warna biru dan kelainan retina. Selanjutnya, next. Kemudian yang keenam itu ada obat felbamate. Obat felbamate ini memiliki spektrum aksi antikonvulan yang luas dengan beberapa mekanismenya, yaitu termasuk pemblokiran saluran natrium yang bergantung pada voltase. Dia bersaing dengan situs pengikatan koagonis glisin pada N-metil D-aspartat atau NMDA reseptor glutamat. Jadi dia memblokir saluran kalsium dan mempotensiasi aksi GABA. Obat ini digunakan pada epilepsi refrakter atau khususnya sindrom Lennox-Gastaut. Yang ketujuh ada obat gabapentin. Jadi obat gabapentin ini adalah analog dari GABA, tapi dia tidak bekerja pada reseptor GABA. Dia tidak meningkatkan tindakan GABA ataupun mengkonversi ke GABA. Mekanisme kerjanya itu belum diketahui. Obat ini digunakan sebagai terapi tambahan untuk kejang vokal dan pengobatan neuralgial postepetik. Nah, obat gabapentin ini ditoleransi dengan baik oleh populasi lanjut usia dengan kejang parsial karena efek sampingnya tuh relatif ringan. Yang kedelapan ada obat lakosamid. Lakosamid ini secara in vitro dia mempengaruhi saluran natrium berpintu tegangan. Dia menghasilkan stabilisasi membran neuron di hipereksitasi dan menghambat penembakan neuron berulang.
Tetapi peran lakosamid ini dia berikatan dengan kolapsin respon mediator protein 2, yaitu fosfoprotein yang terlibat dalam diferensiasi neuron dan kontrol pertumbuhan aksonal. Nah, tapi peran pengikatan kolapsin ini dalam kontrol kejang itu belum diketahui. Kenapa? Dan obat ini itu digunakan untuk sebagai pengobatan tambahan kejang vokal. Yang ke-9 ada lamotrigin. Lamotrigin ini memblokir saluran natrium, dia serta saluran kalsium yang bergantung pada tegangan tinggi. Seperti obat antiepilepsi lainnya juga, dia menginduksi umum meningkatkan pembersihan lamotrigin yang mengarah ke konsentrasi lamotrigin yang lebih rendah. Sedangkan kombinasi obat ini dengan Divaprox itu menghasilkan penurunan yang signifikan dalam pembersihan lamotrigin ini. Jadinya konsentrasi lamotrigin yang lebih tinggi sehingga dosis lamotrigin harus dikurangi saat penambahan valproat karena beresiko ruam yang dapat berkembang menjadi reaksi serius yang mengancam jiwa. Dan terakhir itu ada obat levetiracetam. Obat ini mekanisme kerjanya itu belum diketahui. Biasanya levetiracetam ini digunakan untuk terapi tambahan dari onset vokal. Kemudian mioklonik, yakni kejang mioklonik itu yang kontraksinya tiba-tiba dari otot lengan, tungkai, atau seluruh tubuh. Ada juga beberapa itu yang terjadi 1 detik atau beberapa saat kayak gitu. Terus dia juga untuk obat kejang tonik-klonik pada orang dewasa maupun anak-anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya obat anti-epilepsi yang akan disambung oleh Saudari Nandita. Kepada Saudari Nandita kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai obat-obat anti-epilepsi. Selanjutnya ada obat oxcarbazepine. Obat ini dengan cepat direduksi menjadi metabolit 10 monohidroksi atau MHD yang bertanggung jawab atas aktivitas antikonvulsan. MHD memblokir saluran natrium, mencegah penyebaran pelepasan abnormal, dan memodulasi saluran kalsium. Selanjutnya, obat Paramanel. Obat Paramanel ini merupakan agonis reseptor asam alfa amino 3 hidroksi metil 4 isoxazolpropionat selektif yang mengakibatkan penurunan aktivitas rangsang. Kemudian ada obat brufenamid. Obat ini bekerja pada saluran natrium penghambat lemah CYP2E1 atau sitokrom P452E1 dan penginduksi lemah enzim CYP3A4 atau sitokrom P450-3A4. Selanjutnya obat topiramet. Obat ini memiliki beberapa mekanisme aksi, diantaranya memblokade saluran natrium yang bergantung pada tegangan, mengurangi arus kalsium tegangan tinggi, yaitu dengan menghambat aktivitas enzim karbonik anhidrase dan bertindak pada glutamat di situs NMDA. Selanjutnya, obat zonisamid dengan cara memblokade saluran natrium berpintu tegangan dan arus kalsium tipe T. Baik, next. Nah, di sini ada beberapa obat yang sering dikenal sebagai obat anti-epilepsi selain obat benzodiazepin yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama ada asam valproat. Nah, asam valproat ini mengalami 2 mekanisme, yaitu yang pertama memblokade masuknya ion Cl2+. Nah, misalnya jika ion natrium masuk, maka terjadi depolarisasi.
maka sinyal akan merambat terus sehingga terjadi gate voltase, yaitu kalsium masuk. Nah, di sini kalsium tidak dapat masuk karena diblok oleh obat yang bernama asam valproat ini. Nah, pembentukan GABA. Nah, di sini diketahui bahwa GABA ini terbentuk oleh glutamat yang diinduksi oleh glutamat asid dekarboksilase. Nah, asam valproat ini dia dengan cara menginduksi GAD atau glutamat asid dekarboksilase, sehingga neurotransmitter eksitatorinya pelepasan lambat dan juga meningkatkan pembentukan neurotransmitter inhibitori sehingga kejang dapat dihambat. Nah, yang berikutnya ada phenobarbital. Phenobarbital ini berikatan pada reseptor GABA. Nah, setelah ia berikatan, maka terjadinya pembukaan kanal C-Elmin. Nah, setelah pembukaan C-Elmin ini, phenobarbital ini diberikan kepada pasien epilepsi, sehingga terjadinya pembentukan kanal C-Elmin yang masuk ke dalam sel lebih lama, sehingga munculnya efek tidur atau tenang pada pasien epilepsi. Nah, kemudian ada tiagabin. Tiagabin ini yaitu menghambat transporter GABA, sehingga tidak terjadi reuptake atau pengambilan kembali, sehingga GABA yang pada celah sinaps ini banyak, sehingga tidak terjadi atau mengurangi kejang pada pasien epilepsi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya penitoid. Penitoid ini bekerja dengan cara memblokade masuknya ion natrium. Jika natrium dihambat masuknya, maka tidak terjadi depolarisasi dan tidak terjadi potensial aksi sehingga tidak terjadi kejang karena ada natrium yang masuk di blok. Penggunaan penitoid ini dapat menyebabkan pada hiperplasia gimfia yang akan membesar. Kemudian ada vigabatrin. Vigabatrin ini menghambat transminase sehingga GABA tidak dihancurkan. Maka jumlah GABA yang terletak di celah sinaps ini makin banyak sehingga menghambat terjadinya kejang. Kemudian ada pregabalin. Pregabalin ini mekanisme kerjanya masih belum diketahui dengan baik. Namun interaksi obat ini mirip dengan gabapentin. Nah, pregabalin ini terhadap subunit alfa-2 delta memodulasi masuknya kalsium pada saraf terminal dan menurunkan pelepasan beberapa neurotransmitter seperti glutamat. Next. Nah, dari beberapa obat yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, dapat dirangkum atau disajikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari nama obat, mekanisme aksi obat tersebut, dan efek samping obat tersebut. Misalnya kita akan mengetahui efek samping dari oxcarbazepine. Di sini oxcarbazepine ini mekanisme aksinya dengan cara memblok kanal natrium plus. Nah, efek samping dari obat tersebut yaitu terjadinya sedasi, penambahan berat badan, kelelahan, sakit kepala, tremor, pusing, anoreksia, dan interaksi obat lainnya. Dan obat-obat yang lainnya dapat dilihat pada tabel yang telah dirangkum ini. Selanjutnya, ini juga merupakan tabel lanjutan dari slide sebelumnya. Kita dapat melihat obat zonisamid. Nah, mekanisme obat zonisamid ini banyak aksi yang dapat terjadi pada pasien epilepsi. Nah, efek sampingnya yaitu ada mual, ruam, ataksia,
sedasi, pusing dan diplopah, dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nandita. Baik, dengan berakhirnya presentasi kami tentang obat-obat anti epilepsi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, diambil hikmah dan manfaatnya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Nah, jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang obat-obat anti epilepsi, maka akan kami terima pertanyaannya dan akan kami jawab insya Allah minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Najah Nafisa sebagai moderator. Pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.